Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di program Pagi Menyapa di channel multimedia GKJ Purworejo. Semoga hari ini kita bangun dengan badan yang sehat, dengan hati yang sukacita. Meskipun mungkin kondisi saat ini di negara kita begitu banyak persoalan yang kita alami, perekonomian yang tidak menentu, yang tidak stabil, pemerintahan yang juga banyak sekali hal-hal yang berita di sana sini yang kadang membuat kita cemas akan sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang. Tetapi saat ini kita akan belajar bersama bagaimana kesukaran-kesukaran yang kita hadapi itu bisa menjadikan berkat asalkan kita tepat di dalam menghadapinya. Bahwa bukan persoalan yang terjadi saat ini saja, tetapi di waktu lampau pada zaman nabi-nabi pun mereka mengalami zaman kesukaran, tetapi mereka tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini akan saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayatnya lumayan banyak, nanti Bapak Ibu silakan untuk membaca di rumah melalui Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17. Nah Bapak Ibu Saudara, pasal ini menceritakan tentang awal pelayanan Nabi Elia. Dia menubuatkan pada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan selama bertahun-tahun di negeri yang dipimpinnya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa Tuhan tetap akan memelihara kehidupan Elia. Bapak Ibu Saudara, dari perikop 1 Raja-Raja pasal 17, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari atau yang dapat kita tangkap. Yang pertama adalah pelajaran tentang ketaatan. Elia taat untuk pergi ke sungai Kerit. Padahal sungai Kerit ini dekat dengan sungai Yordan yang tentu jauh lebih bagus kondisinya. Karena Israel waktu itu dinubuatkan tidak akan ada hujan selama bertahun-tahun. Tapi Tuhan memelihara kehidupan Elia untuk dipelihara di sungai Kerit. Dan Elia taat, ia pergi. Pada ayat yang kelima dikatakan, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia ke sungai Kerit. Di sana Elia dipelihara Tuhan dengan datangnya burung gagak yang membawa roti dan daging. Bapak Ibu Saudara, pelajaran ketaatan dari Elia, juga kita bisa mempelajari pelajaran ketaatan dari seorang janda Sarfat. Ia taat dalam kekurangannya. Pada ayat 15 pada pasal 17 mengatakan, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi setelah Elia tinggal di sungai Kerit dan di sana hujan tidak turun, maka sungai itu menjadi kering. Lalu Tuhan mengatakan untuk Elia ini pergi bertemu dengan seorang janda di Sidon, yaitu janda Sarfat. Dia memiliki seorang anak, tapi dalam kekurangannya, janda ini taat apa yang diperintahkan oleh Elia. Ketika Elia memerintahkan untuk membuatkan roti dari tepung dan minyak yang tinggal sedikit, padahal janda ini memiliki satu orang anak. Tapi janda ini melakukan apa yang diperintahkan Elia untuk membuatkan roti yang pertama untuk Elia terlebih dahulu. Baru setelah itu dibuat untuk janda Sarfat dan anaknya. Dan karena ketaatan janda Sarfat ini, hidupnya dipelihara oleh Tuhan dengan tetap tersedianya tepung dan minyak untuk menopang hidupnya. Jadi minyak dan gandum yang tinggal sedikit ketika sang janda ini melakukan sesuai dengan perintah Elia, maka seolah-olah
tepung dan minyak ini tidak ada habisnya. Janda ini bisa terus membuat untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Bapak Ibu Saudara, selain pelajaran ketaatan, pelajaran yang kedua adalah bagaimana untuk kita tetap bisa memberi dan berbagi dalam kesukaran yang kita hadapi. Nah, janda Sarfat ini, meski dalam kehidupannya serba kekurangan, dia tetap mau berbagi. Mungkin saat ini kita tidak bisa berbagi dalam hal materi, tetapi ada banyak cara untuk kita bisa menolong sesama. Mungkin kita tidak bisa berbagi karena keterbatasan finansial kita, tetapi kita memiliki tenaga, kita memiliki pikiran, kita memiliki waktu untuk kita bisa pakai itu untuk menolong sesama. Nah, saya jadi teringat akan ibu saya yang saat itu sudah menjadi janda. Secara materi, kami tidak memiliki apa-apa untuk bisa berbagi. Tetapi satu hal yang saya ingat bahwa ibu saya ini ternyata seorang pendoa syafaat. Itu bisa saya lihat dari kehidupan doanya tiap malam ketika saya menungguin untuk tidur. Itu ibu saya berdoa dan dia lama, dan saya menunggu itu sampai kok nggak amin-amin gitu ya. Ternyata beliau ini selalu sisipkan doa-doanya untuk orang-orang yang telah menolongnya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk pendetanya. Dan saya yakin dari doa yang tulus itu banyak kemudahan-kemudahan yang dialami oleh kami anak-anaknya, dan juga ini doa boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang mungkin orang yang didoakan tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain hidup dalam ketaatan dan kita tetap memberi dalam kesukaran kita, pelajaran yang ketiga adalah mari kita berseru dalam doa-doa kita. Nah, janda Sarfat yang telah menolong Elia, dia tidak terlepas dari persoalan kehidupan yang menyedihkan. Anaknya mati. Dia sempat bertanya pada Elia, apa maksud hal tersebut menimpa dirinya? Dan di sini satu hal yang dilakukan Elia. Elia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Dan anak itu bangkit kembali, hidup kembali. Nah, mungkin kita telah hidup dalam ketaatan, kita berbagi dengan apa yang kita punya, tetapi ada masa ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan hidup, maka tetap berseru kepada Tuhan seperti Elia. Dan kita tahu pada saat seperti ini, masa sekarang ini, di mana Bapak Ibu Saudara tahu harga dolar atau dolar yang melemah, yang ini menyebabkan kenaikan juga di harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah perekonomian negara yang tidak stabil, mari terus hidup dalam ketaatan, menjadi berkat dengan apa yang ada padamu. Nah, pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, naikkan syafaat kita untuk bangsa dan negara kita. Naikkan syafaat kita, doa kita untuk pergumulan saudara-saudaramu. Berdoa untuk anak-anakmu. Nah, kiranya Tuhan yang penuh kuasa memberikan kemudahan-kemudahan untuk segala sesuatu yang kita upayakan. Bukan masalah, persoalan, kesukaran menghadapi kita, bukan menjadi kendala. Kita tetap hidup dalam ketaatan, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, dan kita tetap tekun dalam doa-doa kita. Dan kiranya ini boleh mendatangkan berkat tidak hanya untuk kita, tetapi untuk sekeliling kita. Tuhan memberkati. Kiranya sepanjang hari ini kita boleh hidup dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini karena Allah yang telah melawat kami, Allah yang telah membangkitkan kami dari tidur dan kami boleh merasakan kekuatan kesehatan yang dari Engkau, dan kami menerima firman Tuhan, belajar dari Elia, belajar dari janda Sarfat, kami belajar untuk hidup dalam ketaatan, kami belajar untuk tetap berbagi meskipun hidup kami ada dalam kesukaran. Dan biarlah kami boleh menjadi pendoa syafaat untuk orang lain, untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk masyarakat kami, untuk keluarga kami. Kiranya kehidupan kami pun boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya kami boleh semakin hari semakin diberkati oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima pagi ini, menerima berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.